Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam kepada Ibu dosen dan juga kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada malam ini saya dan juga Kak Adit berkesempatan untuk memaparkan mengenai materi hambatan komunikasi ataupun communication disabilities. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Boleh di next, Kang? Oke. Komunikasi merupakan suatu proses timbal balik yang terjadi antara pengirim dan penerima pesan. Proses komunikasi terdiri dari orang yang mengirim pesan, isi pesan, serta orang yang menerima pesan. Antara si pengirim pesan maupun si penerima pesan saling mempengaruhi. Ya, komunikasi itu merupakan aktivitas dasar yang dilakukan manusia. Ya, berkomunikasi merupakan salah satu cara manusia untuk saling menyampaikan, menerima dan juga membutuhkan informasi. Nah, eh, lalu hambatannya gimana? Hambatan komunikasi adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, baik dalam mendengar, berbicara, membaca, menulis ataupun memahami informasi. Hambatan ini dapat bersifat perkembangan ataupun didapatnya. Nah, jadi hambatan komunikasi ini adalah sekumpulan hambatan psikologis yang ditandai dengan kesulitan dalam pemahaman ataupun penggunaan bahasa. Nah, ini juga hambatan ini pada anak ABK atau anak berkebutuhan khusus ini suatu kondisi yang menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi gitu ya, baik secara verbal ataupun secara non verbal. Jadi hambatan ini tuh dapat berupa kesulitan dalam memahami bahasa, kesulitan dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan, atau kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain ataupun teman sebayanya. Jadi hal yang perlu ditekankan adalah komunikasi tidak hanya kemampuan bicara, tapi juga termasuk semua aspek komunikasinya, yaitu kemampuan mendengarnya, kemampuan menjawab, kemampuan berkomunikasinya, kemampuan memahami kata-kata dan juga kemampuan menuangkan gagasan dan juga ide. Jadi dengan demikian dapat membantu mengembangkan kemampuan komunikasi anak yang mengalami hambatan komunikasi karena sesungguhnya mereka masih memiliki potensi untuk berkomunikasi gitu misalnya dengan cara gerak tubuhnya ataupun dengan cara visualnya. Lalu selanjutnya penyebab hambatan komunikasi. Boleh di next. Nah, di sini ada penyebab hambatan komunikasi ya. Di slide ini ada 3 faktor, yaitu ada faktor fisik, faktor perkembangan, juga faktor psikis. Sebelum ke sana, hambatan komunikasi dapat disebabkan oleh 3 faktor tadi ya, itu. Atau juga bisa dengan faktor kehilangan pendengaran ataupun kelainan organ bicara. Jadi apa ya? Gak, jadi nggak tiba-tiba nggak bisa komunikasi. Itu juga ada penyebab di samping itu orang tua juga tanpa memonitor tuh kembang anak kita melakukan intervensi diri pada kelainan yang ditemukan, memberikan dukungan pastinya dengan memberikan stimulasi bunyi-bunyi bahasa serta menghindari menggunakan di bahasa pada awal masa perkembangan bahasa. Dan di sini ada 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor fisik. Hambatan komunikasi dapat disebabkan oleh kelainan fisik. Yang pertama itu dari hambatan pendengaran seperti tuli atau hambatan pendengaran ringan. Jadi kan kalau misalkan kita itu mendengar sesuatu kurang jelas ataupun sama sekali tidak terdengar, kita kan pasti akan merasakan kesulitan dalam berkomunikasi. Disitulah hambatan dalam berkomunikasinya jika apa ya di pendengaran kita itu terhambat. Lalu kedua, hambatan penglihatan seperti buta ataupun penglihatan ringan ya seperti minus gitu ya bisa. Itu kan mungkin kalau misalkan dia itu ada yang ngajak bicara, kalau misalkan matanya tidak bisa melihat, dia nggak tahu nih, dia nggak tahu apa namanya siapa yang bicara dengan dia gitu. Ataupun kalau misalkan sedang menulis kan kalau misalkan nggak bisa lihat kan, jadi kayak ini apa sih gak kelihatan gitu. Nah, itu juga salah satu hambatan berkomunikasi. Lalu ada hambatan bicara seperti hambatan artikulasi, hambatan suara, atau hambatan kelancaran bicara gitu ya. Ya,
Yang paling inti mungkin di dalam komunikasi itu adalah dengan bicara gitu. Kayak misalkan saya tuh mau makan. Kalau misalkan dia ngomong ya siapa yang tahu gitu ya. Misalkan saya teh ngelamun kan weh gitu ya. Gak tahu gak ngomong, teh lapar. Nah, kalau misalkan gak ngomong, gak dikomunikasikan, siapa yang tahu gitu. Jadi kalau misalkan dia bicara obrolan itu mungkin sangat penting ya dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada faktor perkembangan. Nah, hambatan komunikasi disebabkan oleh dapat dapat disebabkan juga oleh perkembangan seperti satu autisme, yaitu hambatan perkembangan yang ditandai dengan kesulitan dalam berkomunikasi dan interaksi dengan orang lain. Autisme itu mungkin gangguannya pada saraf ya yang menyebabkan anak itu sulit berkomunikasi, sulit juga berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, faktor perkembangan itu adalah Down syndrome. Itu kelainan genetik yang ditandai dengan keterbelakangan mental dan juga fisik gitu ya. Ini biasanya anak yang Down syndrome itu yang suka mirip ya apa ya mukanya gitu. Lalu yang ketiga itu ada cerebral palsy, itu kelainan pada otak yang menyebabkan hambatan gerak dan motorik. Jadi ini bisa kayak mungkin tubuhnya itu beda gitu ya sama orang lain gitu, beda sama teman-teman yang lainnya gitu. Jadi dia itu ada apa ya kelainan pada otaknya. Nah ini juga bisa jadi faktor perkembangan yang menyebabkan hambatan komunikasi. Yang ketiga itu ada faktor psikis. Yang pertama itu ada karena ADHD ya seperti ADHD yang itu hambatan yang ditandai dengan kesulitan untuk fokus pada perhatian. Jadi biasanya anak yang hiperaktif itu ya dia itu apa ya kesulitan fokus. Kadang kalau misalkan ada yang bertanya belum selesai ngomong udah dijawab atau ada yang sedang berbicara dia potong dan hiperaktif sekali gitu anaknya gitu. Nah, itu juga salah satu faktor apa hambatan komunikasi yaitu anak yang mengalami ADHD. Lalu juga ada hambatan kecemasan yaitu hambatan yang ditandai dengan perasaan cemas dan khawatir yang berlebihan. Sama kayak kita kalau misalkan lagi cemas kan kayak misalkan gak fokus gitu ngomong kemana-mana nih ngomong kemana aja gitu jadi kayak ya nggak fokus aja gitu. Jadi kayak misalkan orang juga mungkin nggak ngerti kita ngomong apa itu ya, ya karena kita apa lagi khawatir lagi cemas gitu jadi itu juga bisa jadi hambatan komunikasi dengan saat kita sedang cemas ataupun khawatir. Oke untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke Kang Adit yang akan menjelaskan mengenai materi ciri-ciri hambatan komunikasi. Mangga Kang Adit. Ya, baik. Terima kasih Teh Najwa atas kesempatannya. Ya, baik kita lanjutkan mengenai hambatan komunikasi dengan materi selanjutnya mengenai ciri-cirinya. Ciri-ciri hambatan komunikasi sendiri sangat bervariasi tergantung pada jenis gangguan yang dialami. Tuh. Di sini dalam slide ini mungkin ada beberapa yang ditambahkan. Yang pertama itu ciri-cirinya itu kesulitan dalam berbicara, kesulitan dalam memahami dan kesulitan dalam interaksi sosial. Eh, Sebetulnya masih ada banyak itu mengenai ciri-ciri hambatan pada komunikasi gitu. Menurut Kaupan 2006, ciri-ciri ini sendiri yang ditulis dalam buku yang ditulis oleh Frida, ada 8 ciri-ciri. Yang pertama itu ada yang mengalami hambatan komunikasi, di mana mereka yang tidak memiliki perhatian untuk berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungannya dengan tujuan bersosial gitu. Yang kedua, sewaktu kecil, gumaman yang biasanya muncul ketika anak sudah mulai atau sebelum dapat berbicara tidak muncul gitu. Ini terjadi pada anak yang terdiagnosa autisme gitu. Yang ketiga, berbicara, tapi ada hal yang abnormal dari segi intonasi, rate, volume, dan isi bahasanya gitu. Misalnya, bicara seperti robot, mengulang-ulang perkataan yang didengar, sulit menggunakan bahasa karena mereka tidak sadar dengan reaksi pendengarannya. Gitu. Yang keempat, ada sering tidak memahami ucapan yang ditujukan kepada mereka, di mana eh, kesulitan ini seperti sulit memahami bahwa satu kata memiliki makna atau banyak arti gitu.
Ciri-ciri selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata yang aneh, seperti ketika melihat mobil mereka mengatakan empat, atau motor dua gitu, berdasarkan jenis rodanya yang dia pahami. Yang keenam ada terus mengalami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan meskipun mereka sudah tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Contoh kecilnya adalah, "Mah, itu kambing ya? Mah, itu rumah ya? Mah, itu mobil ya?" Padahal mereka sudah tahu gitu bahwa hal tersebut itu merupakan eh, sesuatu yang dia sebutkan. Dan mereka tidak menghiraukan lawan bicaranya. Yang jelas mereka sudah suka dengan topik pembahasan yang diangkat dan tidak jarang memperpanjang pembicaraannya gitu. Yang selanjutnya sering mengulang-ulang kata yang baru atau pernah mereka dengar em, tanpa tanpa ada maksud untuk berkomunikasi sama sekali gitu. Mereka sering berbicara dengan diri mereka atau benda yang disukai dengan bahasa mereka sendiri gitu. Itu mungkin ciri-ciri yang disebutkan dalam Kaufman 2006. Eh, Sebetulnya ciri-ciri hambatan komunikasi ini ya tergantung pada jenis gangguan yang dialami. Eh, Maka untuk pembahasannya dilanjut ke jenis-jenis hambatan komunikasi itu sendiri. Nah, di sini ada 4 hambatan yang akan dibahas. Yang pertama, hambatan bahasa. Bahasa merupakan ujaran yang bukan sebuah tulisan gitu. Seorang pembicara bahasa akan selalu sadar apa yang akan dikatakan. Namun bagi anak berkebutuhan khusus, mereka tidak sadar bagaimana ia mengatakannya gitu. Hambatan bahasa sendiri merupakan salah satu hambatan komunikasi dengan indikasi yang mengalami kesulitan atau kehilangan dalam proses simbolisasinya gitu. Nah, kesulitan simbolisasi ini sendiri mengakibatkan seseorang tidak mampu memberikan simbol yang diterima dan tidak mampu mengubah konsep pengertiannya menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain. Ada beberapa bentuk eh, hambatan bahasa. Yang pertama ada afasia sensoria. Oh, mohon maaf. Ada beberapa hambatan bahasa, ada beberapa bentuk hambatan bahasa. Yang pertama ada keterlambatan dalam perkembangan bahasa, di mana salah satu bentuk kelainan bahasa yang ditandai dengan kegagalan seseorang dalam mencapai tahapan perkembangan sesuai dengan perkembangan bahasa anak normal pada seusianya, gitu. Dan yang kedua ada apasia. Nah, apasia sendiri itu terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada apasia sensoria, apasia motoris, dan apasia konduktif, dan apasia amnetik. Nah, untuk apasia sendiri merupakan salah satu jenis kelainan bahasa yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat-pusat bahasa di korteks cerebria atau lapisan luar otak besar gitu. Kerusakan pada pusat-pusat yang dialami oleh anak disebut apasia anak, dan kerusakan pusat yang dialami oleh orang dewasa disebut apasia dewasa. Nah, secara klinis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada apasia sensoria, di mana ditandai dengan kesulitan dalam memberikan makna rangsangan yang diterimanya. Bicara spontan biasanya lancar karena eh, terkadang kurang relevan dengan situasi pembicara atau konteks komunikasinya. Yang kedua ada apasia motoris, ditandai dengan kesulitan dalam mengkoordinasikan atau menyusun pikiran, perasaan, dan kemauan menjadi simbol yang bermakna dan dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga ada apasia konduktif, ditandai dengan kesulitan dalam meniru pengulangan bunyi-bunyi bahasa pada ucapan kalimat-kalimat pendek.
pada ucapan kalimat-kalimat pendek itu cukup lancar, tetapi untuk kalimat panjang mengalami kesulitan. Yang terakhir ada apasia amnetik, ditandai dengan kesulitan dalam memilih dan menggunakan simbol-simbol yang tepat. Umumnya, simbol yang dipilih berhubungan dengan nama aktivitas situasi yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan. Misalnya apabila mau mengatakan kursi, maka diganti dengan kata duduk gitu. Atau kasur diganti dengan kata tidur atau bobo misalkan. Nah, itu jenis-jenis pada hambatan bahasa. Selanjutnya ada hambatan bicara. Nah, ditinjau dari segi klinis, gejala kelainan bicara dalam hubungannya dengan penyebab kelainan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada di Saudi, merupakan jenis hambatan bicara yang disebabkan oleh hambatan pendengaran. Eh, dari hambatan pendengaran tersendiri menyebabkan kesulitan dalam menerima dan mengolah nada intensitasnya gitu dan kualitas bunyi bicara sehingga pesan bunyi yang tidak sempurna dan mungkin salah arti. Pada anak tunarungu, kesalahan tersebut sering dipergunakan dalam berkomunikasi. Misalnya kata kopi, ya dengar jadi topi gitu, atau kata bola dengar menjadi bola, pola misalkan. Da- dan anak yang mengalami hambatan pendengaran ini cenderung bersuara monoton dan bernada tinggi. Ia tidak mengenal lagu kalimat, mana kalimat tanya, mana kalimat penegasan, mana tanda seru dan kalimat lainnya gitu. Umumnya anak dengan disaudia dalam berkomunikasi cenderung menggunakan bahasa isyarat yang telah dikuasainya gitu. Namun tidak semua lawan bicaranya dapat menerima sehingga komunikasi secara global terganggu gitu. Yang kedua ada dislogia. Dislogia sendiri merupakan suatu bentuk kelainan bicara yang disebabkan oleh kemampuan kapasitas berpikir atau taraf kecerdasan di bawah normal. Terdapatnya kesalahan pengucapan yang terjadi disebabkan karena tidak mampu mengamati perbedaan bunyi-bunyi benda, terutama bunyi-bunyi yang hampir sama. Misalnya, tadi dengan tapi gitu, kata tadi dengan kata tapi, kopi dengan topi. Eh, itu rendahnya kemampuan mengingat menyebabkan penghilangan phonemes atau suku kata atau kata pada waktu mengucapkan kalimat. Misalnya, makan diucapkan menjadi kan saja. Atau pergi diucapkan dengan gi saja. Ibu pergi ke pasar diucapkan dengan bu ki cal gitu. Nah, itu contohnya mungkin. Yang ketiga ada di satria, di mana jenis kelainan bicara yang terjadi akibat adanya kelumpuhan atau kelemahan atau kekakuan atau hambatan koordinasi otot alat-alat ucap atau organ bicara karena adanya kerusakan susunan syaraf pusat. eh di satria sendiri terbagi ke dalam 5 jenis gitu. Yang pertama ada spastik disatria, atau ketidakmampuan bicara akibat spastisitas atau kekakuan otot bicara. Yang kedua ada flak flaksid disatria atau ketidakmampuan bicara akibat layu atau lemahnya otot-otot organ bicara gitu. Dan atau ataksia disatria, ketidakmampuan bicara karena adanya hambatan koordinasi gerakan fonasi gitu atau artikulasi dan resonansi. Yang keempat ada hipokinetik disatria, ketidakmampuan dalam memproduksi bunyi bicara akibat penurunan gerak
dari otot-otot organ bicara terhadap rangsangan di pusat korteks itu sendiri gitu. Yang terakhir ada hipokinetik disatria, di mana ketidakmampuan dalam memproduksi bunyi akibat kegagalan dalam melakukan gerakan yang disengaja, ditandai dengan abnormalitas tonus atau gerakan yang berlebihan sehingga muncul kenyaringan gitu. Dan keempat ada disglosia, merupakan kelainan bicara yang terjadi karena adanya kelainan bentuk struktur dari organ bicara. Kegagalan tersebut akibat adanya kelainan bentuk dan organ artikulasi seperti palotikrisis atau sumbing langitan, maloklusi, salah temu gigi atau gigi atas dan gigi bawah, anomali, kelainan atau penyimpangan, atau cacat bawaan misalnya bentuk lidah yang tebal, tidak tumbuh pelum atau tali lidah yang pendek gitu. Yang terakhir ada dislalia, yaitu hambatan pada proses produksi suara yang salah satu jenis yang merupakan gitu hambatan dari komunikasi. Pada hambatan suara ada beberapa penyebabnya gitu, meliputi kelainan kualitas suara, di mana hambatan suara yang terjadi karena adanya ketidaksempurnaan kontak antara pita suara pada saat aduksi sehingga suara yang dihasilkan tidak sama dengan suara biasanya. Yang kedua ada kelainan pada nada suara, yaitu hambatan pada frekuensi getaran pita suara pada waktu potensi yang berakibat pada hambatan yang diucapkan. Seperti nada tinggi, nada rendah, nada datar, dwi nada, suara pubertas gitu. Eh, yang ketiga ada aponia, yaitu kelainan suara yang diakibatkan ketidakmampuan dalam memproduksi suara atau tidak dapat bersuara sama sekali karena kelumpuhan pita suara. Nah, eh, yang terakhir ada hambatan irama. Nah, hambatan hambatan irama dengan ditandai adanya ketidaklancaran pada saat berbicara, di salah satunya itu starting atau gagap gitu. Hambatan dalam kelancaran berbicara berupa pengulangan bunyi atau suku kata, perpanjangan, dan ketidakmampuan untuk memulai pengucapan kata. Dan yang kedua ada cluttering, gangguan kelancaran berbicara yang ditandai bicara yang sangat cepat sehingga terjadi kesalahan artikulasi sehingga sulit dimengerti. Eh, Cluttering sendiri ada tiga tipe. Yang pertama ada distorsi atau pengucapan yang tidak jelas. Yang kedua ada substitusi atau penggantian ucapan menjadi bunyi yang lain. Yang ketiga ada omisi, penghilangan bunyi-bunyi gitu. Dan untuk yang ketiga setelah cluttering ada palilalia atau kelainan ini biasanya terjadi setelah usia dewasa, walaupun jarang terjadi gitu. Nah, sebelum ke penanganan hambatan komunikasi, mungkin sebetulnya ada karakteristik hambatan komunikasi dalam DSM-5 atau diagnostik dan statistik gangguan mental edisi kelima gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dipahami ada di dalam makalah untuk karakteristik tersebut. Eh, Mungkin itu tambah presentasi dari saya untuk penanganan hambatan komunikasi akan dilanjutkan oleh Teh Najwa. Baik, baik, terima kasih Kang Adi. Selanjutnya ada penanganan hambatan komunikasi. Di sini ada tiga cara, yaitu dengan cara terapi bicara, terapi
okupasi dan terapi ABA atau Applied Behavior Analysis ya. Jadi eh, apa karena jadi penanganan itu ada tiga cara dan cara terapi gitu ya. Tapi itu kan ada macam-macam ada dengan cara tadi kan atau okupasi dan juga ABA. Namun terapi untuk penderita hambatan komunikasi biasanya beda-beda tergantung pada kebutuhan masing-masing. Dan waktu dan keberhasilan terapi juga itu tidak akan sama. Misalkan kalau dia mengalaminya mungkin itu akan membutuhkan waktu yang sebentar ataupun kalau misalkan dia itu mempunyai kayak autisme yang berat, mungkin dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu untuk kesembuhannya gitu, untuk kesembuhan anak tersebut gitu. Nah, yang pertama itu ada terapi bicara. Terapi wicara itu telah terbukti sebagai suatu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi pada anak-anak dengan hambatan komunikasi. Berbagai penelitian literatur menunjukkan bahwa intervensi ini tidak hanya memberikan manfaat dalam hal komunikasi verbal, tetapi juga membantu mengembangkan keterampilan komunikasi nonverbal, sosial, dan juga kemandirian pada anak-anak dengan hambatan komunikasi. Nah, di sini ada beberapa latihan ya. Yang pertama itu ada latihan pernafasan. Nah, tahap ini melatih kekuatan otot dada, diafragma, dan perut, serta koordinasi ketiganya sehingga bisa bernafas dengan baik. Jadi mungkin entah itu mau ke apa ya ke tempat terapinya ataupun di rumah bisa gitu. Kayak misalkan dilatih pernafasannya gitu kayak coba bernapas pelan-pelan masuk apa tarik dari hidung keluar dari mulut itu tidak apa-apa dilatih terus aja gitu ya untuk apa melatih kekuatan otot anak tersebut otot dadanya gitu. Lalu yang kedua ada latihan pengucapan. Nah, di tahap ini organ artikulasi dilatih agar bisa mengucapkan kata dengan baik. Organ ini meliputi lidah, bibir, rahang, gigi, faring, epiglottis, esofagus, dan juga latihan ini dimulai dari bunyi paling mudah yaitu kayak huruf-huruf apa itu huruf-huruf A B C D tapi diawali dengan suara huruf vokal. Misalkan huruf M kan diawalinya huruf A jadi am. Jadi kayak awal huruf vokal dulu tapi dilanjut dengan huruf alfabet gitu. Jadi kayak misalkan am, im, em, om. Atau kalau huruf D, ad, id, ud, ed, ot. Atau kalau ang, ing, eng, ong. Jadi apa dilatih pengucapannya gitu ya. Biar apa? Biar lancar gitu. Itu melatih daerah mulut ya, lidah, bibir, rahang, gigi gitu. Jadi agar dilatih untuk bisa lebih lancar lagi gitu dalam berbicaranya. Lalu ada latihan bahasa. Proses ini melatih diri untuk mengerti pembicaraan orang lain, nama-nama benda, dan juga menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi setiap hari. Kalau di rumah mungkin kita bisa kayak kasih poster misalkan tentang apa itu hewan. Nah ini tuh gambar hewan zebra nih. Ini tuh gambar gajah yang kayak gini, gajah tuh yang besar. Tuh, misalkan ini ikan itu tinggalnya di air gitu. Itu bisa di rumah. Kalau misalkan lagi di luar rumah, kayak jalan-jalan nih, tuh, tuh ada kendaraan yang besar. Itu namanya truk ataupun misalkan kontainer. Jadi bisa sambil dilihatkan apa itu teh bendanya sambil diucap ini teh apa gitu. Kalau untuk di luar rumah. Kalau di rumah mah bisa pakai poster misalkan kalau poster ya hewan tadi hewan ataupun buah-buahan ataupun apapun itu yang penting ada gambar dan kita menerangkan ke anaknya itu apa gitu. Lalu selanjutnya ada latihan fonasi. Nah, pada latihan ini anak itu diarahkan untuk menghasilkan suara dengan baik serta meningkatkan kegunaan pita suara. Jadi ini lebih ke suara gitu, berarti ke suara anaknya. Lalu selanjutnya ada latihan fungsi organ bicara. Nah, proses latihan yang disebut diaduko kinetic rate ini melatih pengucapan beberapa suku kata dengan cepat. Itu meliputi pengucapan bunyi bahasanya, pengucapan bunyi bahasa dalam kata, lalu stabilisasi bunyi bahasa dalam kata, penggunaan kata dalam kalimat, mengucapkan pada diri sendiri ataupun monolog, lalu mencoba dalam dialog dengan orang lain atau dengan pasien lain, dan menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Oke, lanjut. Ada terapi okupasi. Nah, terapi okupasi adalah bentuk terapi yang berfokus pada membantu individu dari segala usia untuk mengembangkan, memulihkan, ataupun mempertahankan
Sedangkan ini tuh ada anak yang misalkan belum bisa lancar bahasa bicaranya bisa tuh dikembangkan menggunakan terapi okupasi. Kalau memulihkan gitu. Tadinya ini tuh anak-anaknya cerewet, apa bukan cerewet kayak lancar, tapi kok sekarang dia itu kayak misalkan ragu-ragu untuk ngomong, nah bisa nih dengan cara terapi okupasi bisa memulihkan lagi gitu, memulihkan yang tadinya mungkin lancar bicaranya bisa dipulihkan lagi gitu. Yang tadinya lancar jadi gak lancar, dipulihkan lagi menjadi lancar kembali. Lalu mempertahankan misalkan ini anak itu udah cukup bagus nih gitu perkembangannya, nah bisa dipertahankan menggunakan terapi okupasi. Nah, ya, terapi ini sangat bermanfaat tentunya ya bagi mereka yang mengalami gangguan komunikasi karena dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke manfaat mungkin ada teknik dan juga strateginya dulu. Yang pertama itu tekniknya latihan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus dan kasar yang penting untuk komunikasi nonverbalnya. Jadi ya strateginya itu dengan apa? Dengan cara meningkatkan keterampilan motoriknya dulu halus dan motorik halus, halus dan kasarnya dulu gitu ya untuk apa komunikasi nonverbalnya. Lalu bisa menggunakan alat bantu komunikasi seperti papan komunikasi ataupun perangkat elektronik. Lalu bisa juga dengan latihan peran untuk memastikan keterampilan komunikasi dalam situasi kehidupan nyata. Misalkan bisa nih orang tua aja ya orang tua ataupun bisa yang apa ngelatih terapinya kayak coba kalau misalkan ada teman contoh ya contoh contoh latihan peran itu kayak ada gini kalau misalkan teman kamu nih kelihatannya sedang kesusahan mengambil buku dia kira-kira kamu yang melihat akan seperti apa, diam saja membantu atau menyuruh orang lain untuk membantu dia. Nah, itu kan jadi oh iya ya ketika aku melihat teman yang lagi susah aku ngapain nih misalkan ya aku membantu lah karena dia kesusahan. Nah itu bisa dengan cara latihan peran gitu. Jadi kak dia di posisi itu dia bakal ngapain gitu ke temennya. Lalu, modifikasi lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Jadi bisa nih kalau misalkan lingkungannya asalnya itu, jadi bisa kayak apa ya, mengajak gitu, misalkan orang-orang di lingkungan itu untuk mendukung gitu, mendukung terapi okupasi ini ataupun di rumahnya itu kurang kurang media nih bisa ditambahkan dimodifikasi lagi lingkungannya untuk membantu mendukung anak itu bisa apa ya bisa berkomunikasi. Lalu terapi sensori integrasi yang membantu individu dengan gangguan pemrosesan sensorik yang dapat mempengaruhi komunikasi. Selanjutnya itu ada manfaat terapi okupasi. Tentunya ya ada manfaatnya gitu dari terapi ini. Yang pertama meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif. Ya mudah-mudahan dia itu melakukan terapi ini bisa dia berkomunikasi dengan efektif gitu ya. Jadi ya ada perubahan gitu. Lalu meningkatkan kemandirian mereka dalam aktivitas sehari-harinya, meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan sosial dan juga rekreasi. Jadi misalkan kalau ada acara di luar sekolah atau di luar rumah itu jadi nggak cuma ikut doang, dia juga ikut andil nih gitu, ikut berpartisipasi kalau ada lombanya dia ikutan gitu. Jadi nggak kayak ngerasa minder atau apapun itu. Lalu meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan gitu ya. Dan kondisi yang mungkin memerlukan terapi okupasi ini eh, diantaranya mungkin anak-anak yang autisme, yang mempunyai gangguan pemrosesan sensoriknya, cerebral palsy, cedera otak, traumatis dan juga keterlambatan perkembangan. Nah, yang ketiga ini atau yang terakhir ada Applied Behavior Analysis atau ABA ya. Nah, terapi ini adalah metode penanganan tingkah laku yang paling populer di Indonesia ya. Itu dikembangkan oleh Ivan Lovasia, seorang psikolog anak dari Amerika Serikat. Nah, sebelum ke materi ini, jadi penerapan ABA ini awalnya digunakan untuk menangani tingkah laku yang menyakiti diri sendiri pada anak-anak dengan gangguan perkembangan yang berat. Ya kan ada juga saya juga pernah menemukan gitu di sekolah kayak dia itu ngerasa kesel. Jadi keselnya itu dengan cara suka mukul-mukul apapun itu yang ada di depannya kayak pintu ataupun jendela. Jadi sampai dia itu melukai diri sendiri gitu kan. Jadi kan sakit kan tangannya ataupun dia itu menjambak rambutnya kan itu kan menyakiti diri sendiri. Nah ini bisa dilakukan teori
ABA ya untuk menangani yang seperti itu. Penggunaan ABA dapat dianggap sebagai program kesiapan belajar karena tingkah laku target yang diajarkan pada awal program merupakan keterampilan awal seperti pemahaman terhadap sebab akibat, memperhatikan, mematuhi instruksi dan juga meniru. Nah, di sini secara lebih teoritis, prinsip dasar terapi ini dapat dijabarkan sebagai A, B, C, yaitu antecedent itu kejadian adalah pemberian instruksi, misalnya pertanyaan, perintah, ataupun visual, misalkan coba nah ambilkan mainan dari lantai, coba taruh pakaian kotor di keranjang, atau taruh piring kotornya ke tempat cucian, gitu. Coba rapikan tempat tidur kamu, itu kan bisa dua perintah yaitu perintah. Lalu B-nya itu ada behavior atau perilaku adalah respon anaknya. Nah, jika misalkan kejadian misalkan orang tua itu coba kamu simpan piring kotornya ke tempat cucian. Nah, dia responnya gimana? Akan diam saja, acuh, atau dia akan apa namanya eh, menyimpan ke tempatnya. Misalkan orang tuanya nyuruh coba rapikan tempat tidurnya. Nah, dia responnya gimana? Akan diam saja, akan main-main aja atau akan merapikan tempat tidurnya gitu. Itu untuk behavior atau perilakunya. Dan yang C itu ada konsekuensi ataupun akibatnya. Nah, dari akibat merapikan tempat tidur, nah apa sih, bakal jadi rapi atau masih berantakan tuh kayak gimana? Akan nyaman ataupun akan tidak nyaman nih kalau dirapikan tempat tidurnya. Tuh. Itu untuk kayak misalkan kita bisa di rumah itu sama orang tua ya. Sebagai orang tuanya bisa dengan cara seperti itu. Dengan cara memerintah ataupun ada pertanyaan kepada anaknya. Nah, terus lihat responnya gimana dan akibatnya dari itu tuh bagaimana. Tuh. Jadi tujuan terapi ini untuk menolong anak autis agar dapat pemahaman anak terhadap kepatuhan peraturan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain serta dapat menghadapi dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Terapi ini umumnya mendapatkan hasil yang signifikan bila dilakukan secara intensif, teratur dan konsisten pada usia dini. Oke, alhamdulillah ya sudah selesai materi tentang hambatan komunikasi. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Hambatan komunikasi merupakan masalah kompleks yang dapat mempengaruhi individu dari berbagai usia dan latar belakang. Hambatan ini dapat berasal dari faktor fisik, psikologi, semantik, maupun budaya. Dampaknya pun beragam, mulai dari kesulitan dalam berinteraksi sosial, hambatan dalam pendidikan dan pekerjaan, hingga masalah psikologi seperti isolasi dan juga rendah diri. Ya, penanganan hambatan komunikasi memerlukan pendekatan yang holistik dan juga multidisiplin. Terapi wicara, terapi okupasi, konseling juga bisa, dan penggunaan teknologi bantu dapat membantu individu mengatasi hambatan komunikasi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hambatan komunikasi dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua orang. Oke, alhamdulillah teman-teman mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang saya, yang Kak Ade sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk kita dan juga untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun ada pembahasan yang kurang dimengerti, mungkin nanti kita bisa diskusi saja ya di komentar di KCR. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Fatimah Turajua dan juga Kang Aditya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.